Kamu adalah simpanan King Ji di luar. Jangan berpikir dia hanya memikirkanmu, percaya atau tidak. Hanya dengan satu kalimat dariku, dia akan kembali padaku. King Ji, Tante memanggilmu pulang untuk makan malam. Sekalian membahas pemilihan gaun pengantin. Xiao Chu, ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus segera ke sana. King Ji. Tapi kita baru saja kembali. Pao Dao. Tunggu aku di rumah dengan baik. Tunggu. Sampai kalian menikah. Lalu aku ini apa? Seorang simpanan yang tidak boleh terlihat? Pei King Ji, kali ini aku tidak akan menunggumu lagi. Xiao Chu, aku kembali. King Ji, kamu kembali, sehari tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Hei istri, perusahaanku kekurangan orang, bagaimana kalau kamu datang? Sehingga kita bisa selalu bersama. Benarkah? Tentu saja benar. Sangat bagus. Sebelas Chu, kenapa tiba-tiba kamu membereskan barang-barang? Kamu mau resign? Di drama pendek sering dikatakan, rekan yang tiba-tiba resign adalah untuk kembali mewarisi bisnis keluarga. 11 Chu, kamu mengajukan resign tiba-tiba. Jangan-jangan juga begitu? Ya, aku akan kembali mewarisi bisnis keluarga. 11 Chu, kamu bercanda. Jangan-jangan pacar kamu yang anak orang kaya itu melamarmu. Kamu akan kembali menjadi nyonya kaya, kan? Menjadi orang kaya, tapi bukan nyonya. Hei, ini bagaimana? Ini bagaimana? Lima tahun yang lalu, dia membangun sebuah panti asuhan atas namaku. Tapi sekarang panti asuhan itu hampir selesai, tidak disangka. Hubungan ini juga sampai pada akhirnya. Kamu sedang melihat apa? Panti asuhan Huanxi yang selalu kamu impikan akan segera diresmikan. Xiao Chu, benar-benar cantik dan baik hati. Keluarga Ning, orang terkaya di kota ini, akan menyuntikkan dana 10 miliar ke keluarga Pei. Keluarga Pei akan menjadi keluarga elit dalam waktu dekat. Tidak usah ngobrol dulu, kamu bersihkan meja. Tolong tanda tangani dokumen ini. Kritik istri memang benar, urusan penting harus diprioritaskan. Surat pengunduran diri? Maksudmu apa? Kemarin masih bilang ingin bekerja di perusahaan PI untuk melihatku setiap hari. Kenapa tiba-tiba mengajukan resign? Karena sekarang aku punya prioritas lain. Kau tidak pernah bilang ini sebelumnya. Tapi mungkin ini lebih baik. Setelah setahun kerja keras, mending istirahat di rumah pakai baju yang aku beri itu. Aku yang menafkahimu. Terima kasih Bos Pei, tapi aku bukan properti siapapun. Aku bisa mandiri. Kau kok. Apa karena aku sibuk kerja akhir-akhir ini, sampai tak sempat menemanimu? Jadi merah.
Ayo kita reservasi makan malam romantis sekarang. Malam ini aku sepenuhnya milikmu, oke? Oke, kita pergi. Hei, Kingji, jangan lupa nanti pilih cincin tunangan. Kutunggu jemputanmu. siap, segera datang. Xiao Chu, ada temanku. Dia ada masalah mendesak, harus kutemani dulu. Jangan overthinking. Kau bukan milik siapapun. Aku selalu mencintaimu. Teman yang mana? Xiao Chu biasanya tidak pernah protes. Kenapa hari ini? Oh, ini rekan kerjaku. Kamu tak kenal dia. Aku pergi dulu. Kingji. Ada yang kau sembunyikan dariku? Apa? Pulang cepat ya, kutunggu di rumah. Dia masih peduli. Aku yang salah sangka. Cecily sekerja langsung pulang mana-mana. Oke, hati-hati di jalan. Pei Kingji, cintamu bisa dibagi untuk 2 orang. Tapi ketulusanku hanya sekali seumur hidup. Kingji, gimana cincin couple ini? Bagus. Bungkus yang ini. Pasangan ini seleranya bagus. Cincin couple ini. Baru launching, Melambangkan Kasihan Summer Hit Up. Membeli cincin ini harus tanda tangani perjanjian cinta sejati. Sadasinsan untuk satu orang, simbol kasihan. Dalam cinta. Romantis sekali Kingji, ayo kita tanda tangan. Beberapa hari lagi keluarga Yo akan adakan pesta bisnis. Kami sebagai pasangan resmi dari keluarga Yang harusnya ada kehormatan yang layak, kan? Benar juga, kedepannya hubungan dengan keluarga terkaya. Mungkin akan melebatkan later, belakang keluarga Jiang. Baik, aku tanda tangan. Kingji, cincin berlian ini. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Padahal sudah tahu ini akan terjadi, kenapa? Saat melihatnya langsung, hatiku masih terasa sangat sakit. Sudahlah, dengan status Xiao Chu. Tidak akan bisa masuk ke rumahku, kedepannya formalitas ini. Juga tidak bisa diabaikan. Baiklah, ayo pergi. Ya. Terima kasih. Ning 11 Chu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sudah berjanji, cinta satu-satunya, dan kamu bahkan tidak mendapatkan janji yang layak, apalagi cincin berlian semahal ini. Tidak apa, nanti Xiao Chu. Bisa tinggal di luar saja. Tinggal 2 hari lagi, semuanya akan berakhir. Pei Kingji, permainanmu, aku keluar. Sayang, aku pulang. Kenapa hari ini pulangnya lebih awal? Bukankah sudah janji akan menemanimu? Aku membatalkan semua pekerjaanku.
Hari ini apapun yang kamu inginkan, aku akan menemanimu. Jika aku yang dulu, mungkin saat ini akan sangat tersentuh. Tapi apakah kamu terlalu sibuk bekerja atau sibuk mempersiapkan pernikahan? Sudah memutuskan? Kalau begitu, mari kita bersih-bersih besar di villa ini. Banyak barang lama yang tidak berguna lagi, tidak perlu disimpan. Baik. Ini adalah tanda cinta kita. Kalau begitu, buang saja ini. Tidak bisa. Shichu. Di sini terkena nama kita berdua. Bagaimana bisa dibuang begitu saja? Dan dulu kamu selalu sangat menghargainya. Bahkan saat cuci tangan, kamu selalu melepasnya. Ya, dulu aku memang sangat menghargainya, tapi benda yang paling dihargai pun suatu hari bisa rusak. Aku tunjukkan padamu. Ini adalah cincin berlian model terbaru dari Yem. Model ini melambangkan mencintai satu orang seumur hidup. Bagaimana? Romantis kan? Ya. Ya, memang cukup romantis, tapi cincin ini. Aku yang membuatnya sendiri, ini melambangkan kita berdua. Cinta yang abadi. Bagaimana denganmu? Aku takut kehilangannya, jadi aku menyimpannya. Di mana kamu menyimpannya? Aku menyimpannya di, mungkin, kamar mandi. Tidak apa-apa, aku akan membantumu mencarinya. Selesai. Ya. Ini dia. Lihatlah, sudah berkarat. Seperti janji yang kamu berikan padaku dulu. Pei Qingji, aku beritahu kamu. Jika suatu hari kamu mengkhianatiku, meski hanya sekali, aku akan pergi tanpa lagu, membuatmu selamanya. Tidak bisa mengganggu. SST. Tidak ada jika, karena hari itu tidak akan pernah datang. Benar. Tentu saja. Xiao Chu. Apakah kamu tahu sesuatu? Apa yang bisa aku tahu? Mungkin kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa kamu berpikir begitu? Xiao Chu. Aku salah ya? Uang jajan yang aku berikan terlalu sedikit. Manusia memang suka yang baru, sesuatu yang dulu sangat disukai. Pasti akan bosan suatu hari, bukan? Sudahlah, aku hanya bercanda. Tidak mengerti isyarat wanita, ya? Cincin sudah tua, perlu diganti yang baru. Aduh, aku kira kamu marah. Tapi ini, cincin berlian YM terlalu biasa. Setelah aku selesai dengan pekerjaan ini, aku pasti akan membawamu. Untuk memilih yang lebih baik. Tidak perlu. Jangan sampai kamu menghemat uang untukku. Besok adalah acara peluncuran panti asuhan Huanxi. Besok, kita akan memilih gaun yang paling cantik. Ya. Sayang, aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Pisak. Tidak ada yang boleh mengganggu kita. Baik. Aku merasa Xiao Chu akhir-akhir ini aneh. Undangan pernikahanku dengan Jiang Yanji harus disimpan dengan baik. Kenapa undangan ini dibuka? Tidak apa-apa, masih ada. Yang tahu, dia akhir-akhir ini sensitif, aku harus lebih banyak memanjakannya. Sudah siap? Baik, sampai jumpa besok.
seperti aktor sebaik kamu, pasti akan sangat menyukai hadiah perpisahan ini. Drama cinta dua hati ini akhirnya akan berakhir. Nona Jiang, gaun pengantinnya sudah. Jubah sesuai permintaan Anda. Silakan coba lagi. Terima kasih. Selamat datang. Untuk Nona ini, tolong tunjukkan gaun terbaik di toko Anda. Untuk dicoba. Saya rasa yang ini cukup bagus. Nona punya selera yang bagus. Ini adalah model termewah di toko kami. Ada seorang calon pengantin yang juga mencoba model ini. Qingji, menurutmu, apakah aku akan terlihat lebih cantik daripada pengantin jika aku memakai gaun pengantin ini? Xiao Chu, kamu terlihat cantik dengan apapun. Tapi hari ini, kita hanya mencoba gaun pesta. Nanti, kita akan mencoba gaun pengantin dengan baik-baik. Nanti. Kapan nanti? Sayang, apakah aku terlihat cantik dengan gaun pengantin ini? Xiao Chu, kamu tahu, aku sedang sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Setelah aku selesai, aku pasti akan membawamu ke Paris. Kita akan mencoba semua gaun pengantin tercantik di dunia, oke? Paris. Sepertinya tidak akan ada kesempatan lagi nanti. Apa? Tidak apa-apa. Gaun pesta sudah siap, silakan ke sini. Bukankah ini tunangan Nona Jiang yang memilih gaun pengantin? Nona Jiang, apakah boleh masuk? Tentu saja. Nona Jiang, suamimu juga datang. Dia sedang di luar, sepertinya sedang memilih gaun. Untuk bridesmaidmu, dia datang begitu cepat. Cepat bantu aku merapikan diri. Aku ingin membuatnya terkesan sekilas. Xiao Chu, aku tidak sabar. Untuk melihatmu memakai gaun itu, pasti sangat cantik. Benarkah? Tentu saja, kapan aku pernah membohongimu? Sayang. Apakah aku terlihat cantik dengan gaun pengantin ini? Sayang, Qingji, siapa ini? Zhang Nian Xiai. Putri dari keluarga teman lama saya. Nian Xiai. Ini Ning 11 Chu. Pacar saya. Oh, ternyata Nona Ning. Maaf ya, suara Qingji mirip dengan suamiku. Sangat mirip sekali. Tapi, Nona Ning, saya dengar Anda sudah lama bersama Qingji. Kenapa belum menikah? Sudah bertemu orang tua belum? Urusing kami, tidak perlu Anda urusi. Ah, saya hanya peduli, soalnya masa muda wanita itu terbatas, menunggu terlalu lama. Bisa jadi rugi. Nona Jiang benar, tapi masalah perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Ada orang yang tampaknya sukses, tapi hidupnya tidak lebih baik dari orang lain. Benar kan? Benar, tapi hubungan saya dengan suami saya sangat baik. Nanti, saya undang Nona Ning untuk minum anggur pernikahan saya. Sudah, Nian Chi, kamu coba pelan-pelan. Kami masih harus mencoba gaun, ayo. Qingji, saya sendiri saja yang mencoba. Kamu juga pilih gaun. Pergilah. Oh, baik. Kalau ada apa-apa, pasti panggil saya ya. Ning 11 Chu, apa yang saya katakan? Masih belum jelas? Kenapa kamu masih berani bertahan di sini? Apakah kamu sangat suka menjadi orang ketiga? Nona Jiang, tolong kamu pahami. Yang sudah bersamanya selama 5 tahun adalah saya, kata orang ketiga. Tidak mungkin aku ke saya. Benar kan? APA saya salah? Kamu sudah bersamanya 5 tahun. Dia belum menikahimu, kamu tidak pernah berpikir kenapa? Saya adalah putri keluarga Jiang, dia adalah presiden grup Pei, sepadan. Kamu?
Gadis desa, tidak punya latar belakang, tidak punya pendidikan, tidak punya koneksi, kamu tidak pantas untuknya. Ternyata, Pei Qingji. Begitu bilangnya tentangmu. Dulu saya hanya bilang keluarga saya biasa, tidak menyangka. Di mulut mereka, jadi berbeda. Dia memang tidak pantas untuk saya. Kalianlah yang cocok, jadi kalian harus tetap bersama. Jangan sampai merugikan orang lain. Apa sikapmu? Apa saya salah? Qingji sudah tidak mau kamu masih tidak mau pergi. Saya. Ning Shichu, kamu berani memukul saya? Saya beritahu kamu. Saat saya menikah dengan Qingji, saya akan membuatmu berlutut memohon pada saya. Tidak usah repot, Nona Jiang. Aku akan segera pergi, kamu nikmati saja kebahagiaanmu yang susah payah ini. Xiao Chu, kamu mau pergi? Kemana? Ya. Gaun di toko ini tidak cocok untukku. Qingji, kamu sudah lihat kan? Aku tidak tahu. Apa yang salah paham Nyonya Jiang tentangku, tapi dia memukulku tanpa alasan, itu terlalu tidak masuk akal. Nyonya Jiang, Xiao Chu adalah pacarku. Aku tahu sifatnya, dia tidak akan sembarangan menuduh orang lain. Qingji, Sudahlah, Xiao Chu. Toko gaun ini memang tidak cocok untukmu. Kita cari toko lain ya. halo, ayah ibu. Beberapa hari lagi adalah pernikahan, mari kita janji. Makan malam bersama keluarga Pei. Xiao Chu, cepat, cepat. Pengen aku lihat. 3 dasi ini, mana yang cocok? Wow. Kamu hari ini benar-benar cantik. 3 ini, semuanya hampir sama. Tidak bisa, hari ini acara besar, aku harus tampil. Dengan kondisi terbaik, cepat bantu aku pilih satu. Upacara yang sudah kita nantikan begitu lama. Mari kita anggap sebagai perpisahan yang baik, setidaknya hari ini. Sepenuhnya milik kita. Bagaimana? Yang ini tidak cocok. Yang ini cocok untukmu. Bagus tidak? Bagus, kamu lihat sendiri saja. Untung Xiao Chu tidak menuntut. Masalah Jiang Nianqi kemarin. Kamu pikir dia akan peduli dengan upacara peluncuran ini? Jangan lupa, akulah yang diakui sebagai menantu keluarga Pei. Telepon siapa? Kenapa tidak diangkat? Tidak apa-apa, nanti saja diangkat. Telepon kerja. Halo, Qingji, kamu di mana? Hari ini ada acara keluarga. Ayah ibu menunggumu. Hari ini aku ada upacara penting, jangan ganggu aku. Tidak bisa, ayah bilang ingin membahas tentang investasi keluarga Ning. Keluarga Ning? Tunggu, aku segera datang. Ya. Xiao Chu. Ada hal penting di rumah saya. Saya harus pulang untuk menanganinya, setelah selesai saya akan segera kembali. Qingji. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Bisakah kamu tidak pergi? Sayang,
Aku tahu ini pertama kalinya kamu menghadiri acara seperti ini. Wajar jika kamu merasa gugup, tapi jangan khawatir. Semuanya sudah aku atur di sana, saat acara gunting pita. Aku akan kembali. Baik. Kamu harus cepat kembali. Aku punya hadiah untukmu. Kamu sangat perhatian. Tunggu aku akan segera kembali. Ya. Pei Qingji. Aku tidak akan menunggu kamu lagi. Ayah. Sore ini, kirim mobil untuk menjemputku. Direktur. Nona Ning. Tuan Pei tidak datang bersamamu? Dia bilang dia akan datang saat acara gunting pita. Tidak apa-apa, kalian bisa datang, anak-anak sudah sangat senang. Anak-anak ini, sejak kecil kurang mendapat perhatian. Tapi sejak kamu dan Tuan Pei datang, senyum di wajah mereka jelas bertambah. Ini adalah hadiah yang sengaja diberikan anak-anak pagi ini. Katanya untukmu dan Tuan Pei. Aku lihat dulu. Dulu, kita begitu baik. Tapi sejak kapan? Semuanya berubah. Acara gunting pita akan segera dimulai. Tuan Pei belum datang juga. Bagaimana kalau aku menelepon untuk menyuruhnya cepat? Kenapa tidak berani menerima video call? Atau kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melihatnya? Jia bilang, sangat suka dengan aromaku hari ini. Cium dong, aku bilang Pei, kamu sudah mau menikah. Masih malu-malu apa? Jangan sampai. Nona Jiang yang harus mengambil inisiatif. Ayo Sim Dong. Xiao Chu tidak bilang kalau aku akan terlambat? Kenapa masih menyuruh cepat? Ada apa, Direktur? Tuan Pei, acara gunting pita akan segera dimulai. Semua orang menunggu Anda. Kira-kira kapan Anda bisa sampai? Saya sedang ada urusan, nanti saya datang. Tapi Nona Ning sendirian di sini. Anda tidak bisa membiarkannya sendirian di sini untuk menangani semuanya. Ternyata Xiao Chu yang meminta Direktur untuk menelepon. Datang ke sini, padahal tahu saya sedang sibuk, kenapa dia tidak bisa mengerti? Oke, saya akan segera ke sana. Maaf, ada urusan mendadak di perusahaan saya harus pergi. Qingji. Bagaimana dengan masalah investasi dari keluarga Ning? Tenang saja. Setelah panti asuhan selesai, semuanya akan diatur dengan baik. Nian Chi, tolong jaga orang tua kita. Wanita itu terlihat tidak menuntut apa-apa, tapi diam-diam ternyata begitu lisik. Nona Ning, Anda baik-baik saja? Saya lihat wajah Anda agak pucat. Tidak apa-apa, hanya saja semalam kurang tidur. Masih ada beberapa menit lagi sebelum acara dimulai. Saya akan menelepon lagi untuk menyuruhnya cepat. Jangan meneleponnya. Dia tidak akan datang. Setelah upacara gunting pita panti asuhan selesai, langsung batalkan investasi 1 miliar untuk keluarga Pei. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan investor dari panti asuhan Huanxi. Nona Ning 11 Ju, untuk naik ke panggung dan melakukan gunting pita. Ini adalah pakaian termahal yang Anda belikan untuk saya. Ini adalah cincin tunangan kita. Nanti sembunyikan saja dan tempatkan dia di luar.
Keluarga Pei akan segera menjadi keluarga top. Pei Qingji, mimpi indahmu tentang dua kebahagiaan. Sudah saatnya bangun. Mobil dari ibu kota, apakah itu keluarga Ning? Datang sendiri untuk mengumumkan masalah investasi. Cepatlah. Direktur, upacara sudah selesai. Tuan Pei, Anda datang terlalu terlambat, gunting pita sudah selesai. Semua tamu sudah pergi. Lalu Xia Chu, kemana dia pergi? Nona Ning sudah pergi, ini hadiah yang dia minta. Untuk saya sampaikan kepada Anda. Tidak, dia buru-buru menyuruh saya datang ke sini. Tapi dia malah pergi tuan, apa maksudnya? Tuan Pei, Nona Ning baru saja pergi. Jika Anda pergi ke pintu sekarang, mungkin masih bisa mengejarnya. Di mana dia? Xiao Chu semakin tidak bisa diatur. Ini adalah rombongan mobil tadi. Selamat datang kembali, Nona Besar. Orang yang mereka jemput adalah Xiao Chu. Orang itu benar-benar Xiao Chu, tapi keluarganya sangat miskin. Bagaimana mungkin ada mobil mewah yang menjemputnya? Hanya terlambat sebentar, apakah perlu marah seperti itu? Nona, ayah dan ibu sudah menunggu Anda pulang. Silakan naik mobil. Ning 11 Chu keluarga Pei sudah lama menganggap saya sebagai calon menantu mereka. Oh ayah, baru saja dia menciumku. Menyuapmu. Masih lama sampai kita tidur bersama. Jiang Nianqi. Apa yang kau rebut dengan susah payah hanyalah barang yang tidak kubutuhkan. Selamat bersenang-senang. Xiao Chu. Xiao Chu kecil. Pei Qingji mulai sekarang. Aku akan kembali menjadi putri terkaya dan tidak ada hubungan lagi denganmu. Aku benar-benar gila. Bagaimana mungkin dia? Aku sudah berusaha seimbang, tapi ini menyangkut masa depan keluarga Pei. Kenapa dia tidak bisa memahamiku? Apapun hadiah yang dia berikan, aku harus memberitahunya dengan baik. Kapan dia mengetahuinya? Tidak mungkin. Aku sudah menyembunyikannya dengan baik. Xiao Chu. Xiao Chu, dengarkan penjelasanku. Undangan itu adalah ulah orang lain, itu tidak benar. Xiao Chu, tidak mungkin, dia selalu bergantung padaku. Bahkan jika marah, dia tidak akan benar-benar pergi. Apa yang tertulis di atasnya? Kamu adalah Qingji yang dipelihara di luar. Kamu benar-benar tidak tahu malu, tahu aku tunangannya. Masih saja bertahan di sini. Foto profil dan nama samaran ini. Apa yang bisa kau lakukan? Xiao Ran, Kekasi Jalep? Itu Jiang Nianqi. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Jiang Nianqi, Baroninnya Cao. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Pei
Pei Qingji, selamat menikah. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Tidak mungkin. Dia tidak akan pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Xiao Chu. Membakar semua foto, tidak meninggalkan sedikit pun kenangan. 5 tahun, dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Tidak, aku harus menanyakannya dengan jelas. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Xiao Chu, dengarkan penjelasanku. Aku bisa menjelaskan. Jia menghapusku. Assistant Liu, segera cari tahu lokasi Xiao Chu. Kalau tidak, besok jangan datang kerja lagi. Zhang Nian CI. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Papa, Mama, pagi. Xiao Chu, kenapa bangun pagi sekali? Tidur lagi sebentar, yuk. Mama, sudah lama aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Apa ini? Banyak sekali hadiah. Ada yang paling aku suka. Bukan cuma ini, Mama dan Papa juga menyiapkan hadiah lain untukmu. Hadiah apa? Ayo, ambil dan lihat baik-baik. Cepat. Ingat, ini adalah pertama kalinya kamu tampil sebagai putri keluarga Ning. Papa, Mama. Terima kasih. Tenang, aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Ayo. Sebelum itu, kamu bisa ikut dulu. Acara bisnis keluarga Yo, aku sudah memberikan mereka beberapa slot investasi, kamu bisa kenalan dengan banyak orang. Dan pilih mitra kerja lebih awal. Iya, Mama, kamu sangat perhatian. Bantu aku foto bunga matahari, ya. Oak. Satu lagi versi portrait, 123. Oke, satu lagi versi landscape, 123. Iya, bagus banget, kan? Bagus, bagus. Putri bunga matahariku. Aduh, PI, jangan minum lagi, kamu sudah minum 3 hari. Kalau terus minum, badanmu tidak akan kuat, iya. Besok kamu masih harus ikut acara keluarga Yo di Beijing. Dengan istri kamu. Dan dia. Papa, gimana dengan investasi dari keluarga Ning?
Iya, investasi dari keluarga Ning. Aku hampir lupa. Oke, jangan khawatir. Aku akan tanya dulu. Ke grup. Apa? Investasi dari keluarga Ning dibatalkan? Sekarang, investasi dari keluarga Ning dibatalkan. Dia masih berharap aku dan dia bisa pura-pura harmonis di depan orang. Tampil seperti pasangan yang serasi. Aku tidak mau pergi. PI. Orang seperti Ning 11 Cu. Sudah terbiasa mencari kekayaan, sekarang mimpinya hancur. Nggak tahan tekanan terus kabur juga wajar. Ngapain kamu khawatir buat dia? Iya sih. Dia sama kamu aja udah keberuntungan besar, kok masih berani ngarep lebih? Status Nyonya Pei. Minta maaf, Kang Pei. Cewek miskin kayak dia nyangkut sama kamu ya pasti cuma demi uang. Lagi pula, waktu kita bicara dulu, kan kamu juga nggak bantah. Cewek model ginian paling cocok disimpan di luar. Dia bisa sama Kang Pei aja udah rezeki nenek moyangnya. Masih ngarep status pula. Ning 11 Cu, sok-sokan apa sih? Siapa yang memanggil Nona Ning? Nona Ning itu putri orang terkaya di ibu kota. Kekayaannya miliaran, bahkan kita aja susah ketemu. Seluruh badanmu barang tiruan Pinduoduo kan? Aduh. Ternyata. Aku selama ini diam-diam membiarkan mereka meremehkan, merendahkan Xiaoqiu. Bahkan, aku juga bersikap sama Ke dia. Xiaoqiu. Kamu kan paling benci aku mabuk? Lihat. Aku sudah mabuk segini. Kok kamu masih belum muncul juga? Perutnya sakit lagi kan? Suruh kurang minum alkohol, kamu nggak dengar-dengar. Xiaoqiu. Kamu kembali. Aku tahu kok, kamu nggak akan tinggalin aku. Bodoh, aku selalu di sini. Xiaoqiu. Aku nanti pasti bye-bye ke kamu, aku nggak akan bikin kamu tersakiti lagi. Kok bisa kamu? Zhang Yanxiai, kamu bujuk keluarga Ning tarik investasi belum cukup. Lalu usir Xiao Chu, sekarang malah berani-beraninya datang cari aku. Keluarga Ning tarik investasi? King Ji, sebenarnya hal ini semua karena kamu. Karena aku? Waktu pesta keluarga itu kamu tiba-tiba pergi. Orang tuaku marah banget. Mereka rasa kamu nggak menghargai aku. Jadi mereka mutus nggak mau bantu kamu hubungi keluarga Ning lagi. Aku selalu berusaha membujuk mereka. Sebenarnya keluarga Ning hampir terbujuk. Tapi kamu beberapa hari ini nggak urus perusahaan sama sekali. Keluarga Ning mendengar kabar burung, itulah sebabnya mereka bersikeras menarik investasi. Jika apa yang dia katakan benar, maka penarikan investasi oleh keluarga Ning memang tanggung jawab saya. Maaf Nianci, tadi saya terlalu kasar. King Ji, tenang saja. Karena kita sudah menikah, saya pasti akan membantu kamu. Meskipun tidak ada suntikan dana, tapi grup bintang masih memiliki proyek bernilai miliaran yang menunggu investor. Besok malam di pesta keluarga Yo, pemegang kekuasaan mereka memiliki banyak kuota undangan. Saya pikir, jika kita tampil baik, pasti bisa mendapatkan kuota itu, kan? Tapi pesta ini dihadiri oleh banyak orang penting, bagaimana kamu yakin kita bisa menonjol? Keluarga Jiang memiliki kerjasama erat dengan keluarga Yo. Ditambah lagi, kedua keluarga kita adalah yang terbaik di Haicheng. Bagaimanapun juga, pemegang kekuasaan mereka pasti akan memberikan sedikit kehormatan kepada kita. Jika kita bisa memanfaatkan ini untuk bekerja sama dengan orang terkaya,
Perusahaan PI bisa memperluas peta di Beijing. Nanti, kita bisa menempatkan Xiao Chu di cabang Beijing, memberinya status, dan membuatnya berdiri di samping saya dengan layak. Nanti, dengan karakternya, dia pasti akan bersyukur dan semakin tidak bisa lepas dari saya. Baik. Kalau begitu besok kita berangkat ke Beijing. Setelah berlatih di Haicheng, kamu memang sudah dewasa. Ya. Sekarang saya tahu, karir adalah rasa aman terbesar bagi wanita. Mulai sekarang, kamu saya. Hanya berisi karir, tidak ada cinta. Ah, ini. 11 Chu, kamu masih muda. Bagaimana bisa menghapus cinta? Di balik wanita sukses, juga harus ada pria, bukan? Ayah, kalian tidak akan memperkenalkan saya dengan seseorang, kan? Tidak. Tidak mungkin, mana bisa. Tapi kamu ingat, anak muda dari keluarga You itu, malam ini, dia juga akan ke pesta, kebetulan. Kamu tidak punya pendamping, jadi kami pikir, kalian bisa pergi bersama. Ya, Keluarga Yo, itu yang dulu selalu mengikuti saya kemana-mana, si kecil Yoshiu. Ya, benar. Keluarga mereka yang mengadakan pesta. Untuk apa aku membawanya? Xiu, sejak kecil dia mengagumimu. Kali ini, dia sengaja mencari kamu, mungkin ingin kamu memberinya saran. Tidak, dia masih muda dan suka bermain. Jangan memberinya tekanan. Lagi pula, aku pergi untuk urusan serius, bukan untuk menjadi pengasuh. Sudahlah, aku pergi dulu. Jangan buru-buru pergi, dia sudah sampai di depan pintu. Aku benar-benar tidak akan membawanya. Dadah, jangan ikut keluar. Kakak, benar-benar tidak bisa membawaku. Kakak benar-benar tidak bisa membawaku. Kamu siapa? Lihat, aku sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Xiu. Sudah lama tidak bertemu, kamu sudah besar. Sekarang kamu bisa membawaku. Baiklah. Tapi kamu harus mendengarkanku, jangan seperti dulu yang nakal. Tenang, aku pasti akan patuh. Oh ya, kakak, ini untukmu. Bunga matahari. Waktu aku pulang kemarin, aku juga menerima bunga matahari. Apakah kamu yang memberikannya? Ya, aku. Bagaimana kamu tahu aku suka bunga matahari? Lihat latar belakang WeChatmu. Selalu bunga matahari, sudah 5 tahun, tidak pernah diganti. Oh, yang selalu memberikan like dengan gambar kucing hitam itu kamu ya? Aku pikir siapa? Aku sudah menambahmu sejak lama, tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Maaf ya. Akhirnya menemukannya, kali ini pasti akan kuberitahu. Perasaanku. Setelah 5 tahun, akhirnya Pei Qingji pergi. Kali ini, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Sedang memikirkan apa? Tidak ada, hanya merasa senang bisa berdiri di samping kakak. Sudahlah, cepat pergi. Ayo. Ayo. Dulu, Xiao Chu selalu menggandengku, tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu di mana dia. Qingji, ada apa? Oh, tidak ada, ayo kita masuk. Ya.
Ayo, kenapa kamu tidak pergi? Pasangan wanita lain selalu berjalan bergandengan tangan. Begini boleh kan? Boleh, sangat boleh. Tuan Pei Tuan Jiang, benar-benar pesanggen selesai. Dengar kabar kalian sebentar lagi naik pelaminannya? Selamat ya. Terima kasih. Akara ini memang luar biasa. Pantas sudah diadakan oleh keluarga Zhou, yang merupakan keluarga terkemuka di antara 4 klasik Beijing. Bank milik Yo tersebar di seluruh dunia. Hampir semua perusahaan punya hubungan keuangan dengan mereka. Yang datang hari ini semua pengusaha besar ternama di Yunkuo. Mungkin kita bisa bertemu dengan pemimpin misterius keluarga Yo kali ini ya. King Ji, sepertinya kita datang ke acara yang tepat. Kalau bisa menjalin koneksi dengan mereka, masa depan perusahaan Pei. Konon pemilik perusahaan Yo memegang kuota kerjasama dengan grup bintang. Siapa ya yang bakal beruntung dapat proyek itu? Sudah jelas pasti Tuan Jiang dan Tuan Pei dong. Keluarga Jiang pernah kerjasama dengan Yo. Sementara perusahaan Pei punya prospek berkembang pesat. Kalau mereka bersatu, siapa yang bisa saingi? Terlalu memuji. King Ji, jangan terlalu rendah diri. Kemampuan perusahaan Pei sudah terbukti. Kuota kerjasama ini pasti jadi milik kita. Selamat lebih dulu untuk kalian berdua. Jangan lupa nanti bimbing usaha kecil seperti kami ya. Saya Pamirka, di lingkaran orang kaya belum pernah kulihat. Tidak tahu. Tapi aura mereka pasti bukan orang sembarangan. Xiao Chu. Aduh, perutku mulai lapar. Kakak, temani aku meja dessert yuk. Makan sedikit dulu lah. Boleh. Yang ini enak. Ini juga. Katanya kamu yang lapar, kok malah bawakan aku segini banyak? Bukannya buat kamu dulu. Tapi kalau kamu sudah bilang gini, aku gak sungkan ya. Aduh maaf, salah langkah. Permisi. Gak apa-apa. Kakak, tunggu bentar ya. Aku ganti baju dulu. Oke. Xiao Chu. Benar-benar kamu? Pei King Ji. Kemana saja kamu selama ini? Aku terus mencarimu. King Ji, banyak yang lihat nih. Jangan terlalu berlebihan. Tuan Pei, kita sudah putus. Sekarang kamu bilang begitu, nggak mikirin perasaan tunanganmu? Bukan seperti yang kamu kira. 5 tahun hubungan kita, masa nggak dikasih kesempatan jelasin? Langsung aja dibakar semua foto-fotonya. Ini kan kenangan kita berdua. Kok tega banget sih? Cukup, Pei King Ji. Kamu yang ninggalin hubungan kita duluan, milih orang lain. Sekarang nggak ada hak buat berlaga korban. Soal foto-foto itu, udah putus, mending dibakar. Daripada bikin tunanganmu sakit hati. Xiao Chu. Dari dulu sampai sekarang, cuma kamu yang aku cinta. Asal kamu balik, aku janji. Aku janji sama Jiang Yanji. Jaga jarak. Bahkan kalau mau jadi Nyonya Pei, aku bakal usahain. Gengsi jadi Nyonya Pei? Nggak mau. Xiao Chu. Pasti lagi ngomong gegara marah kan? Waktu lalu. Aku yang gak perhatian. Aku udah tahu salah, kamu juga udah cukup marah-marah. Nanti kalau pesta selesai, kita pulang ya. Pei King Ji. Aku datang buat datengin pesta, nggak ada urusan. Sama kamu. Udah putus, tolong jangan ganggu aku lagi. Putus. Nggak setuju. Lepesan.
Mantan yang baik harusnya kayak orang mati. Diam aja. Tuan Pei, kamu kebanyakan bicara. Putus itu bukan cerai, nggak perlu setuju dua pihak. Apalagi orang yang main dua kaki, apa haknya ganggu dia? Siapa lo? Bersin urusan keluarga gue? Udah kayak gini masih berani bilang urusan keluarga. Urusan kakak aku ya urusan aku, siapa yang bikin dia sedih? Harus bersin sama aku. Anak kecil galak amat. Ning Si Chu, ternyata jago juga ya. Cepat banget dapat pengganti baru. King Ji, kan udah aku bilang. Cewek ini nggak sederhana, cepat banget. Dapat orang lain. Datang ke pesta penting, pakai baju santai aja. Jangan-jangan miskin sampai jas aja nggak beli. Xiao Chu. Kita sudah bersama selama 5 tahun, kamu pasti punya sedikit penilaian. Kan? Anak ini, aku tidak pernah melihatnya di lingkaran atas. Sama sekali. Kamu mau putus denganku demi dia? Benar. Aku melakukannya demi dia. Kakakku melakukannya untukku. Ah, tidak mungkin. Apa kamu sudah gila? Aku Pei King Ji, mana ada yang tidak lebih baik dari anak kecil ini? Aku tahu, pasti kamu menyewa aktor ini. Sengaja Pira Kumara kan? Oke, tujuanmu sudah tercapai. Aku tahu aku salah, kita kembali ya? Pei King Ji, jangan terlalu sombong, kamu tidak layak. Aku menghabiskan uang ini. Kamu jelas-jelas bilang akan mencintaiku selamanya, kenapa begitu cepat? Sudah cari orang lain. Pembohong. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu sudah selingkuh sejak lama? Apa yang kamu omongkan? Kamu baru saja putus denganku, langsung nyambung lagi. Ini bukan persiapan sejak lama, lalu apa? Kamu jelas-jelas sudah melihat undangan pernikahanku dengan Jiang Yanqi. Tapi kamu diam saja, kamu hanya menunggu aku melakukan kesalahan, lalu dengan mudahnya membuangku dan membuat dirimu terlihat seperti korban. Pei King Ji, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kenapa? Aku benar kan? Kamu membuatku merasa bersalah, sementara kamu sendiri lega. Lalu langsung cari pacar baru. Aku tidak menyangka, penilaianmu bisa seburuk ini. Kamu berani memukulku? Tamparan ini memang pantas untukmu. King Ji, kamu tidak apa? Ning 11 Chu, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Awalnya kamu yang selingkuh, dan kamu menyembunyikannya dariku. Sekarang dari mana kamu berani menyebarkan fitnah tentangku dan dia? Awalnya aku ingin memberimu sedikit kehormatan. Tapi sekarang, kamu hanya membuatku merasa jijik. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kita berpisah jalan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kakak. Ayo kita pergi. Parenti. Apalagi yang mau kamu lakukan? Hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Lepaskan. Kamu pikir kamu siapa? Anak miskin yang bahkan tidak mampu membeli jas. Parani Berninya mir but wanita dariku. Aku bertahu kamu. Jauhi Xiao Chu kalau tidak. Kalau tidak apa? Tuan Pei. Apakah kamu pikir semua orang harus takut padamu? Sayangnya, ancamanmu tidak berpengaruh padaku. Jangan berpura-pura di hadapanku. Mungkin kamu tidak tahu posisiku di Haicheng. Hanya dengan satu kalimat dariku, aku akan membuatmu menghilang. Cukup, Pei King Ji, jika kamu terus seperti ini, hanya akan membuatku semakin membencimu. Bukan, apa yang dia berikan padamu? Anak seperti ini, apa yang bisa dia berikan padamu? Aku bisa memberinya banyak. Aku muda, bersih. Dan hatiku hanya untuk kakak ini. Tidak akan hanya bertambah usia. Tanpa tanggung jawab. Bicara manis siapa yang tidak bisa dimakan? Aku beritahu kamu.
Keluarga Pei adalah keluarga terkaya di Haicheng. Kekayaannya miliaran, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Hanya miliaran. Apa yang bisa dibanggakan? Kenapa pria ini begitu percaya diri? Mungkinkah dia memiliki identitas yang luar biasa? Hanya miliaran? Kamu tahu apa artinya miliaran? Di seluruh negeri, keluarga dengan kekayaan miliaran bisa dihitung dengan jari. Yang berada di atas kita hanyalah 4 keluarga besar di ibu kota. Jangan-jangan kamu ingin bilang kamu salah satunya? Ah, akhirnya kamu pintar sekali. Tapi ada satu hal yang kamu salah. Bukan salah satunya. Tapi yang teratas. Yang teratas. Kamu dari keluarga Yo? Hari ini yang datang dari keluarga Yo adalah pemegang kekuasaan, itu. Di dunia bisnis, dia sangat berpengalaman dan tegas. Elit di antara elit, dan kamu, mungkin bahkan belum. Tumbuh bulu. Kamu benar. Pemegang kekuasaan keluarga Yo memang sangat berpengalaman dan bijaksana. Tapi, bagaimana kamu tahu yang muda tidak bisa memegang kendali? Apakah orang ini benar-benar pemegang kekuasaan keluarga Yo? Sekarang masih muda, aku rasa tidak seperti itu. Anak miskin ini, bahkan jas pun tidak mampu beli, menurutku. Biar kelihatan kaya padahal tidak. Keluarga Jiang kami, sudah lama bekerja sama dengan keluarga Yo. Kenapa aku tidak pernah dengar ada orang sepertimu? Wajar tidak kenal, karena belum cukup tinggi. Tidak bisa melihat pemandangan di puncak. Xiao Chu, jangan sampai kau tertipu oleh pria ini. Jujur saja, tunggu sampai aku dapatkan undangan acara investasi keluarga Ning, aku bisa jadi orang ternama. Sekarang masih ada waktu untuk kembali. Jangan sampai menyesal. Kalau kau mau kembali padaku, aku bisa memberimu hidup yang lebih baik daripada seperti sekarang, menjadi orang yang tidak jelas, terus diomongin orang. Selama 5 tahun aku bersamamu, sudah cukup banyak diomongin orang. Setidaknya sekarang dia mau membela aku. Kamu hanya diam saja. Pei Qingji, aku sarankan kamu tahan dulu. Mental penyelamatmu, kalau tidak bisa. Lebih baik donasikan uangmu untuk selamatkan dunia, jangan di sini. Buat-buat jadi orang yang penuh cinta. Dan, kamu yakin sekali bisa dapat undangan? Di acara malam ini, yang bisa sejajar dengan keluarga Pei dan Jiang. Hanya sedikit, apalagi kami sudah lama bekerja sama dengan keluarga Yo. Bagaimanapun, dia pasti akan beri kami sedikit muka. Oh, maksudmu pemimpin keluarga Yo juga harus bermuka pada kalian? Ya, sekarang takut kan? Sekarang minta maaf baik-baik, nanti. Mungkin aku masih bisa membantumu. Di depan bos Yo, bilang beberapa kata baik. Xiao Chu, sadarlah. Kamu dari desa, selain aku, siapa lagi? Anak orang kaya yang mau menerimamu? Aku pasti pilihan terbaikmu. Sebaliknya, setiap detik aku meninggalkanmu. Lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah hari ini, kita sudah setengah kaki masuk. Lapisan atas masyarakat, sedangkan mereka hanya masuk untuk makan dan minum saja. Qingji, kalau mereka tidak mau terima kebaikan kita, kita juga tidak perlu berikan muka lagi pada mereka. Kalian satu penipu. Satu lagi tidak tahu malu. Boss Zhou paling benci orang-orang seperti kalian yang tidak bermoral. Nanti, aku akan laporkan ke Bos Yo, lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Malam pesta akan segera dimulai, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Mari samba Boss Zhou naik panggung untuk sambutan. Resmi dibuka. Sepertinya ada yang akan ketahuan nih. Sang Bos Yo yang asli bakal muncul. Kayaknya dia emang nyari mati. Berani beraninya jajuduki tempat Bos Yo. Sok gaya aja. Nanti lihat aja gimana dia turun panggung. Maaf bikin nunggu lama. Atas nama grup Yo, pesta ini resmi dibuka. Lo? Dia Boss Zhou? Dia beneran orang misterius yang pegang kendali keluarga Yo. Kita tuh buta mata. Pasti gara-gara mereka. Sengaja nipu kita.
Sebentar tadi emang ada sedikit kejadian. Mohon maaf ya semuanya. Sekarang saya umumkan resmi, semua proyek keluarga Yao tidak akan lagi kerja sama dengan keluarga Jiang dan Pei. Kayaknya mereka beneran nelangsa keluarga Yao. Wah seru nih bakalan. Anak muda ini beneran pewaris keluarga Yao? P-Boss Show. Jangan gini dong. Kami selalu kerja sama. Jangan sampai, cuma karena salah paham. Nona Jiang, pewaris grup Yao aja. Ada di depan mata gak dikenalin, mau minta kerjaan? Biar pesta lancar. Yang gak layak hadir mohon segera keluar. Bos Yao ini salah paham. Ning Shichu kamu ya? Bisa aja nyantol anak keluarga Yo. Bawa pergi. Boss Xiao. Boss Xiao. Shiyu, maafin acara malam ini. Kamu jadi lihat malu kami. Kakak gak perlu minta maaf. Aku malah merasa terhormat. Aku seneng lihat kakak udah gak mau nahan-nahan perasaan lagi. Anak kecil yang dulu selalu ngekor ini. Kelihatannya udah makin dewasa ya. Siu dari kecil emang idolain kakak. Kali ini nyari kakak khusus, mungkin mau minta pemengan. Lepasin. Ini sama sekali gak kelihatan kayak pemula pesta. Katanya belum pernah ikut pesta. Tapi kelihatan tegas banget waktu usir Pei Qingji tadi. Tidak terlihat seperti tidak berpengalaman. Aduh. Aku salah, Kak. Kalau aku tidak bilang begitu, kamu pasti tidak akan membawaku. Sudah, tidak usah bercanda. Tapi, kamu masih muda. Sudah bisa duduk di posisi kepala keluarga Yo, benar-benar membuat orang tidak menyangka. Karena ingin berdiri sejajar dengan kakak, makanya aku berusaha keras. Sampai ke posisi ini. Tapi sekarang lihatnya, usaha itu semua sepadan. Hiu. Aku baru saja keluar dari hubungan sebelumnya. Dan belum ingin cepat-cepat masuk ke hubungan baru. Jadi, maaf. Tidak perlu minta maaf, Kak. Aku mengerti maksudmu. Aku juga tidak memaksamu untuk memberikan jawaban sekarang. Tapi masih ada waktu, aku pasti akan perlahan-lahan membuka hatimu sampai kamu benar-benar mencintaiku. Sudah larut, aku akan pergi dulu. Kakak, aku antar kamu. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kakak, apakah kamu sudah membenciku? Aku mengerti. Maaf. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu. Xiao Yu, aku tidak membencimu. Ayo kita pergi. Kakak, tunggu aku. Kakak, kenapa wajahmu begitu merah?
Wajahku merah? Tidak juga. Hanya membantu kakak melepas sabuk pengaman. Jangan-jangan kakak memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak? Anak kecil, ngomong apa sih? Aku turun dulu. Pei King Ji, karena kamu membuat bos Yo marah, saham perusahaan turun beberapa poin. Kalau kamu tidak menyelesaikan ini, posisi pewaris juga jangan kamu duduki. King Ji, menurutku, masalah ini sama sekali bukan salah kita. Zhou Shiyu, sebagai pemegang kekuasaan, tidak mungkin berhati kecil seperti itu. Pasti Ning 11 Chu yang mengatakan sesuatu padanya, sehingga dia memanfaatkan kesempatan untuk mengusir kita. Xiao Chu, dia bukan orang seperti itu. King Ji, sudah saatnya ini. Kamu masih mau membela dia? Dia bilang putus ya putus, dan malah memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukanmu. Menurutku, dia sudah lebih dulu dekat dengan Zhou Shiyu baru buru-buru memutuskan hubungan denganmu. Zhou Shiyu. Dan lagi, dia tahu betul siapa Zhou Shiyu itu, tapi malah membiarkan kita memilihnya. Aku rasa dia sengaja ingin membuat kita malu. Aku sudah 5 tahun bersamanya. Aku sudah memberikan perhatian yang sangat detail. Apa yang dia minta, aku biarkan semua. Tapi pada akhirnya, dia malah menghitungiku. King Ji, orang seperti Ning Shichu tidak layak untuk kamu berkorban banyak. Kita harus mencari cara untuk memulihkan situasi. Tidak bisa membiarkan Ning 11 Chu dan Yo Xiu terus merasa bangga. Kamu benar. Kalau dia tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan. Tapi sekarang, ada Yo Xiu. Sebagai sandaran, bagaimana? Yo Xiu sehebat apapun, dia tidak bisa melampaui putri orang terkaya. Asalkan kita bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Xinjiang di acara investasi. Zhou Shiyu itu siapa? Nanti, Ning Shichu pasti akan kita kendalikan. Kamu bilangnya mudah, tapi kita sekarang bahkan tidak punya tiket masuk. Bagaimana bisa masuk? Pamanku adalah manajer di grup Xinjiang. Aku pikir mendapatkan undangan seharusnya tidak masalah. Kamu yakin bisa mengaturnya? Asalkan aku yang datang, pamanku pasti akan membantuku. Silakan masuk. Nianci, kenapa kamu datang? Cepat duduk, duduk. Paman, sebenarnya aku datang kali ini untuk meminta bantuanmu. Untuk membantu aku sedikit. APA Masalana, katakan saja kalau bisa membantu. Paman pasti akan membantu. Paman, kan kamu manajer di grup Xinjiang. Ada apa sih yang tidak bisa kamu bantu? Oke, katakan saja, bantuan apa? Aku ingin meminta 2 undangan untuk acara investasi. Tidak bisa, undangan itu sumber internal. Tidak boleh disebarkan. Aku tahu tidak boleh disebarkan, orang biasa tidak mungkin mendapatkannya. Tapi Paman, Anda sudah lama di grup Xinjiang. Masih jadi manajer. Orang lain tidak bisa, Anda tidak bisa? Sudahlah, saya kira Paman di grup Xinjiang punya pengaruh besar, ternyata tidak begitu. Kalau begitu, saya tidak akan mempersulit Anda. Tunggu, siapa bilang saya tidak bisa membantu? Saya bantu. Zhang Yuan terlalu gengsi, saya tahu. Trik ini pasti berhasil padanya. Setelah berhasil, jangan lupakan Paman, ya. Terima kasih, Paman. Saya tahu Paman yang paling hebat. Kalau begitu, Paman, saya pergi dulu. Baik. Jiang Nianqi, Kenapa kamu di sini? lift eksekutif rusak, jadi naik lift biasa. Tak menyangka bertemu dengannya. Saya kerja di grup Xinjiang. Ada masalah? Karyawan grup Xinjiang semuanya orang berpendidikan tinggi. Tak menyangka Zhou Shiyu bisa memasukkan sumber daya seperti ini untukmu. TAPI, tidakkah kamu merasa malu berada di sini? Nona Jiang, pria yang kamu inginkan. Sudah kamu dapatkan. Kenapa masih mengejar saya? Apa? Pei Qingji tidak mencintaimu, jadi kamu harus mencari pengakuan dari saya? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Saya beritahu kamu, jangan pikir kamu bisa bersikap sombong di depan saya hanya karena Yo Xiu mendukungmu. Kenapa? Lihat ini undangan konferensi investasi yang paman saya dapatkan untuk saya. Segera, saya bisa membantu Qingji mendapatkan kerjasama dengan grup Xinjiang. Saat itu, bahkan Yo Xiu tidak berani bersikap sombong di depan saya. Saya tidak ingat pernah memberimu kesempatan ini. Apa yang kamu bicarakan? Oh, saya tahu, sudah di ujung tanduk.
hanya bisa mengandalkan kata-kata keras untuk menutupi ketakutanmu, ya? Oh, jadi akting saya diakui oleh Nona Jiang. Apakah saya bisa masuk dunia hiburan dan mencoba peran antagonis wanita? Saya beritahu kamu, Ning 11 Chu, teruslah berpura-pura. Konferensi investasi besok adalah hari kematianmu. Saya akan lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat itu. Saya akan menunggu. Ning 11 Chu, tunggu saja sampai wajahmu ditampar. Hati-hati, jangan sampai terpeleset. Presiden, bagaimana cara menanganinya? Zhang Yan CISI Bodawani dan pamannya. Sejak kecil, aku punya kebiasaan makanan enak. Selalu disimpan sampai akhir, mereka begitu yakin. Bisa mendapatkan kerjasama, biarkan mereka merasakan apa itu. Perasaan jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian. Pernah dengar tentang pujian yang berlebihan? Oh, baiklah. Sekarang segera, sebagai putri keluarga Ning, kirimkan undangan ke Pei, katakan. Aku sangat tertarik dengan grup mereka, minta mereka besok. Di acara investasi, harus tampil dengan baik. Jika tampil baik, aku akan mempertimbangkan kerjasama dengan mereka. Dan, akan melakukan investasi ulang ke Pei. Baik. Serakah tidak akan pernah puas. Peking Jijiang Yanci. Kalian yang tidak mau hidup tenang, malah sengaja menggangguku. King Ji, ada pesan dari Nona Ning. Pesan apa? Nona Ning bilang, sangat tertarik dengan grup kita. Dan meminta kita tampil baik di acara investasi. Katanya akan mempertimbangkan ulang masalah investasi. King Ji, apakah kita sudah aman? Apa katamu? Ternyata benar. Nianci, kamu benar-benar hebat. King Ji, aku benar-benar mencintaimu, karena itu aku merencanakan semua ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Ning 11 Chu. Ya, sama-sama bermarga Ning, tapi perbedaan orangnya. Bagaimana bisa begitu besar? Inikah gaya keluarga Ning, orang terkaya? Seperti pesta kenegaraan. Memang keluarga Ning, ini terlalu megah. King Ji, jika hari ini kita bisa mendapatkan kerjasama dengan putri keluarga Ning, maka keluarga Yo tidak akan menjadi ancaman lagi. Xiao Chu, kamu hanya milikku. Pesta level seperti ini, bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja. Akhirnya tidak perlu melihat wajah Ning Shichuyang mengganggu lagi. Ayo pergi. Wow, lihat. ITU. Barang-barang ini harganya tak ternilai. Setelah dia meninggalkanku, dia malah semakin bersinar dan mencolok. Bos Yo baik sekali pada Nona Ning. Merek-merek mewah semua dipakaikan ke dia. Sayangnya seleranya jelek, mungkin setelah dia nemu yang lebih kaya, kau akan dicampakkan. Kakak seleranya bagus. Tapi selera terburuknya adalah memilih dia. Zhou Xiu, jangan sombong dulu setelah malam ini. Siapa yang berhak bicara begitu belum pasti. Xiao Chu. Mari kita lihat nanti, Bos Pei. Penjaga, dia tidak punya undangan. Kenapa kau membiarkannya masuk? Dia, orang kelas dia. Ngapain perlu undangan? Kan bisa ngubang nama Bos Yo. Untuk masuk, tak tahu malu. Kak, orang tua sudah sampai, aku jemput mereka. Baik. Aku masuk menunggu kalian. Ning Shichumana? Jangan-jangan karena tak punya undangan sampai sembunyi? Lebih baik jangan ketahuan lagi mesra.
dengan CEO di kamar sebelah. Qingji, jangan marah sama orang begitu. Setelah kita kontrak, dia mungkin akan datang merengek padamu. Para tamu terhormat, selamat datang di Rekrutmen Grup Bintang. Hari ini akan diputuskan kontrak triliunan untuk menyegarkan dunia bisnis Yun. Mari sambut perusahaan pertama. Grup PI, silahkan presentasi tender. Ini putri keluarga Jiang, Zhang Nianxi. Betul. Kekuatan keluarga Jiang dan PI sudah besar, kini bersatu makin perkasa. Hebat. Bukan cuma itu, ku dengar. Nona Ning Dime mendekati Pei Qingji. Sebelum Makara, menit. Pada grup PI. Sekarang perwakilan Grup Bintang akan umumkan. Ning Zisher, perempuan yang naik jabatan. Lewat pria berani jadi perwakilan grup. Jiang Liangqi, mulutmu. Jaga baik-baik. Ning Cicu, aku salah? Kau dulu baikin kami bermusuhan dengan Zhou, sekarang pakai. Cara ini datang untuk menghentikan kami menandatangani kontrak, bukan? Tidak suka melihat kami baik-baik saja? Dengan status keluarga kalian, aku sama sekali tidak menghargai. Kamu pikir kamu siapa? Putri orang terkaya? Bagaimana jika aku bilang? Ya, Benar-benar wanita dari kampung, tidak tahu langit dan bumi. Ning Shichu, kamu berani memukulku? siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti ini padaku? Ning Shichu, kamu gila? Hari ini adalah hari besar Grup Xingchen. Apa yang kamu lakukan adalah mencari masalah sendiri, tunggu sampai masalahnya besar. Grup Xingchen tidak akan membiarkanmu. Benarkah? Jangan pikir dengan Yoshio mendukungmu. Kamu bisa bertindak sombong di sini, aku beritahu kamu. Pamanku adalah manajer grup Xingchen, aku sekarang akan memanggilnya untuk memberimu pelajaran. Manajer Jiang adalah tulang punggung Grup Xingchen. Bahkan pasangan orang terkaya pun harus memberinya sedikit hormat. Kamu menyinggungnya, bahkan Yoshio tidak bisa melindungimu. Jika kamu tahu diri, kamu sebaiknya memohon padaku, pamanku. Mungkin dia akan memaafkanmu demi aku. Aku ingin melihat. Manajer Yo yang bahkan pasangan orang terkaya harus memberinya sedikit hormat. Siapa sebenarnya dia? Siapa yang berani membuat keributan di wilayah Grup Xingchen? Sekarang ada pertunjukan yang menarik. Jian Yuan adalah pejabat tinggi grup Xingchen. Jadetong, kebenaran akan segera terungkap, Ning Shichu ini. Jika palsu, hari ini akan sulit diselesaikan. Ning Shichu, sekarang kamu pasti mati. Nianqi, ada apa? Paman, tadi ada orang yang menamparku. Dan bilang dia adalah CEO grup Xingchen. Siapa yang berani memukul keluarga Jiang? Dan berpura-pura sebagai putri orang terkaya, hari ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Manajer Jiang ya, aku lihat kamu. Di grup Xingchen kami terlalu nyaman. Bahkan aku tidak dikenali. Siapa kamu sampai aku harus mengenalimu? Benar juga. Sudah 5 tahun aku tidak kembali ke Beijing, kamu hanya seorang manajer kecil, 5 tahun lalu kamu. Sama sekali tidak berhak bertemu denganku, jadi tidak mengenaliku juga wajar. Paman, jangan dengarkan omongannya. Orang ini hanya mengandalkan Yoshio. Sebagai pendukungnya, baru bisa bertindak sombong di sini. Sebenarnya dia cuma karyawan kecil yang naik jabatan karena laki-laki. Aku tidak peduli kamu orang siapa, di sini adalah wilayah grup Xingchen, harus patuh pada aturan Xingchen. Kalau mau cari masalah, berarti siap mati. Aturan, perusahaan sudah jelas menetapkan, undangan adalah sumber daya internal perusahaan, dilarang keras bocor, tapi kamu malah menyalahgunakan wewenang. Membiarkan orang-orang sampah ini masuk. Aku umumkan mulai hari ini, kamu sudah dipecat. Mimakitku, kamu siapa? Ning 11 Chu, kamu sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Rupanya selama 5 tahun ini, aku terlalu memanjakanmu. Nianqi, ini bukan Qingji. Yang punya selingkuhan di luar ya? Ya, sesuatu yang tidak pantas dilihat. Menjira sudah dapat sandran baru, berani berbuat semena-mena di sini. Makhluk tak tahu malu, pantas saja sama sekali tidak mengerti aturan. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang baik untuk kalian berdua. Agar tidak membuat masalah lebih besar untuk kalian berdua di kemudian hari. Eyo, pegang dia, Shichu. Kamu mau cari masalah sampai kapan? Kalau kamu masih tidak mau insaf, aku juga tidak bisa melindungimu. Lepaskan! Aku dari grup Xingchen. Siapa yang berani sentuh aku? Jangan dengarkan omongannya, cepat pegang wanita gila ini. Berhenti. Direktur, kenapa kalian berdua datang? Kalau aku tidak datang. Aku tidak akan tahu kamu, Jian Yuan.
Begitu tegas di grup Sing Chen. Bahkan orang yang di bawah Xiu juga tidak diberi sedikit pun keringanan. Direktur, Anda terlalu memuji. Wanita ini mesak dan menggeka. Aku tentu tidak bisa membiarkannya. Sekarang aku akan menyuruh orang membuangnya keluar. 11 Chu, kamu tidak apa-apa. Ibu, aku tidak apa-apa. Nona besar, dia benar-benar nona besar? Ha. Semuanya, hari ini aku manfaatkan kesempatan ini untuk secara resmi memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ning Shi Chu, futureku. Juga penerus grup Sing Chen. Dia benar-benar penerusnya? Aku umumkan, mulai sekarang grup Sing Chen tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Pei dan Jiang. Perusahaan yang bekerja sama dengan mereka juga akan kami pertimbangkan dengan hati-hati. Jiang Yuan, kamu menyalahgunakan wewenang. Sudah sangat mempengaruhi citra perusahaan. Hari ini kamu secara resmi dipecat dan grup Sing Chen kami akan menuntut tanggung jawab hukummu sesuai hukum. Nona besar, aduh, aku tidak tahu kalau kamu nona besar. Nona besar, aku tahu salah, maafkan aku, nona besar. Bawa dia keluar. Direktur, nona besar. Bagaimana mungkin dia anak orang terkaya? Sudah 5 tahun dia jadian sama aku, tiap hari urusin makan minum aku. Dan urusan sehari-hari. Mana mungkin dia anak orang terkaya? Kita sudah 5 tahun bersama, kenapa kamu sembunyikan identitas? Kamu bisa saja kasih tahu aku siapa sebenarnya dirimu. Dengan begitu kita bisa bebas bersama. Tapi kenapa kamu cuma bisa diam saja? Lihat aku nikah, terus kamu malah pergi begitu aja? Aku lagi magang di luar. Sembunyikan identitas biar hindari masalah yang gak perlu. Juga biar kita bisa berpisah dengan baik. Tapi kamu kan tahu aku ada alasan sendiri. Aku dipaksa sama orang rumah, sampai gak ada jalan lain. Makanya aku, Xiao Chu, kamu harus tahu. Aku masih sayang kamu, Pei Qingji. Kamu mau nikah sama cewek lain, itu juga karena dipaksa. Terus waktu kamu sama teman-teman kamu menghina aku di depanmu, itu juga karena dipaksa. Cewek kayak gini paling cocok disimpan di luar. Dia bisa sama Pei Ge, itu udah rezeki nenek moyangnya. Kamu dengar semua kan? Iya, Pei Qingji, kamu benar-benar munafik. Di depan aku bilang sayang, tapi di belakang malah merendahkan aku. Terus buat apa kita jadian lagi? Udah. Aku gak mau lihat kamu lagi seumur hidupku. Pergi sana. Qingji, Xiao Chu. Maaf. Aku salah. Aku minta kesempatan sekali lagi. Sekarang kamu tahu identitas aku. Jadi mau balikan sama aku biar bisa bantu bisnis keluarga Pei. Iya kan? Bukan. Kamu belum tahu ya? Sebelum kamu hina aku pakai bahasa Prancis, aku sebenarnya mau jujur semua sama kamu. Kalau kamu gak hianat, keluarga Pei bakal dapat injeksi modal 1 miliar dengan tenang. Jadi, semua ini salah kamu. Sekarang aku mikir. Aku juga bersyukur bisa lihat siapa kamu sebenarnya dari awal. Jadi gak buang-buang duit buat kamu si brengsek. Xiao Chu. Aku minta kesempatan sekali lagi. Pei Qingji, kamu gak dengar apa aku bilang? Sini, bawa mereka berdua pergi. Kamu kasih aku kesempatan lagi. Bawa pergi. Xiao Chu, kamu kasih aku kesempatan lagi. Qingji, Kalau bukan karena kamu ikut campur, aku dan Xiao Chu sampai sekarang pasti masih baik-baik saja, sekarang semuanya hancur karena kamu. Pei Qingji, kamu sadarlah. Ning 11 Chu sudah membohongimu selama 5 tahun. Sekarang dia masih bersama Yosiu. Kamu pikir dia masih memikirkanmu? Ayah. Dia menyembunyikan ini dariku selama 5 tahun. Benar, dia yang pertama kali mengkhianatimu. Daripada menunggu dia bertindak lebih dulu, lebih baik kita bersatu. Menjatuhkannya dari posisi putri orang terkaya, sampai dia tidak punya pilihan lagi, pasti dia akan datang padamu. Sekarang media sosial sangat berkembang, asal kita
Membongkar aksinya, dia akan menjadi orang yang dibenci semua orang. Seperti tikus di jalanan, dan kamu akan menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Dari kesulitan, Ayah. Dalam keadaan terdesak, selain aku, siapa lagi yang bisa dia andalkan? Kamu harus menyelesaikan ini dengan baik. Aku menunggu dia datang dan merendahkan diri padaku. Wartawan Chen. Aku punya berita eksklusif tentang putri orang terkaya. Ning Shichu bermoral buruk, tahu dia menjadi pihak ketiga. Merusak pernikahan orang lain, pasti jadi berita utama. Boycott Xingchen. Boycott Ning Shichu. Kalian ribut apa sih? Dia datang. Kamu adalah Ning 11 Chu yang ada di berita itu. Tahu jadi pihak ketiga, masih berani datang kerja, tidak tahu malu. Berita, Kamu sebentar lagi kan? Menikah. ini pasti ulah Jiang Yanqi. Beberapa rumor di berita, kalian langsung percaya sebagai orang dewasa. Kalian tidak punya kemampuan menilai yang paling dasar? Saudara Kandang Boss Pay, sudah kau membuktikan. Kamu masih mau mengelak? Benar? Orang kaya memang beda, mengandalkan keluarga untuk menindas orang. Mari kita bersama-sama boikot grup Xingchen, bikin mereka bangkrut. Bankrupt. Kalian seperti ini melanggar hukum. Orang seperti kamu masih berbicara soal hukum? Aku bilang, kamu jangan foto. Ngapain? Semuanya berhenti. Aku di sini. Kalian diduga terlibat kerusuhan massal, aku sudah menelepon polisi. Jika kalian tidak pergi sekarang, tunggulah polisi datang dan menanganinya. Menelepon polisi. Tidak perlu sampai segitunya, di internet sudah dikatakan. Ning 11 Chu adalah selingkuhan, kami hanya ingin menuntut keadilan. Apa yang dikatakan di internet, kalian langsung percaya. Aku beritahu kalian. Kami sudah menelepon polisi, jika kalian tidak pergi. Nanti polisi datang, tanggung sendiri akibatnya. Ayo pergi, jangan buat keributan, ayo pergi. Orang-orang ini benar-benar tidak pakai otak sama sekali. Langsung ikut rumor, tidak berpikir, putri orang terkaya bisa melakukan hal seperti itu. Pasti ada hubungannya dengan Pei Qingji dan teman-temannya. Mereka dulu menganggapku rendah. Tidak pantas dengan Pei Qingji, tidak menyangka. Sekarang setelah tahu identitasku, masih berani bersekongkol dengan Jiang Yanqi untuk memfitnahku. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka menganggapku selingkuhan, kan? Maka biarkan mereka lihat siapa yang sebenarnya membalik fakta. Halo. Hubungi Departemen Teknologi, simpan semua komentar buruk. Lalu ambil rekaman CCTV 2 minggu lalu. Dari toko Gon Zenzi. Oh iya, hubungi juga Departemen Hukum. Suruh mereka siapkan bahan gugatan. Setelah semua bukti lengkap, segera ajukan gugatan. Ning, opini publik masih belum bisa diredam. Saham perusahaan turun lagi 3%. Keluarga Jiang hampir bangkrut, masih rela mengeluarkan uang besar untuk menjatuhkanku. Sepertinya mereka benar-benar ingin menyeretku. Kapan bukti-bukti akan terkumpul semua? Pihak lawan mengenkripsi rekaman dengan harga tinggi, Departemen Teknologi sedang mencoba membukanya. Mungkin butuh waktu. Tapi waktu tidak menunggu, setiap menit opini publik berlarut-larut, semakin merugikan Xingchen. Dan semakin merugikan. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Halo. Xiao Chu, aku melihat opini publik di internet. Kamu baik-baik saja? Bos Pei, berkatmu aku belum mati marah. Ini bukan aku yang melakukannya, tapi aku akan berusaha memperbaikinya. Aku sudah menyusun pernyataan bersama, semoga bisa meredam opini publik. Bisakah kamu datang ke Hotel Huasheng? Kita bicara langsung. Xiao Chu, anggap saja ini kesempatanku untuk menebus kesalahan. Oke, aku akan datang, tapi kuingatkan kamu. Pei Qingji jangan main-main denganku. Tenang saja, Aku benar-benar ingin membantumu. nanti ketemu di ruang rapat. Semua sudah disiapin? Ayah. Kamar 666, pastikan. Ning 11 Chu masuk. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Ning 11 Chu, biar gosip ini makin menggila. Kali ini aku harus buktikan kamu bermoral bejat. Aduh, Maaf, kenapa sih ceroboh banget?
Cepetan siapin baju baru. Untuk Nona Ning. Siap. Dia pegawai baru masih muda, agak kikuk. Silakan istirahat dulu di kamar tamu, akan kusiapkan baju pengganti. Oak. Nona Ning, silakan ke kamar tamu dulu. Dasar Lisik, Tapi. Kamar nomor 666. Ning 11 Ju ada di dalam. Begitu pintu terbuka, langsung masuk. Permisi, room service. Ning Shichu, Pelakar. Sekarang juga kubuka kedokmu. Gak mungkin. Ning Shichu mana? Jiang Nianqi. Cari aku? Ning Shichu, kenapa kamu di sini? Gagal rencanamu? Kecewa ya? Jiang Nianqi, kamu menyewa preman. Dan fitnah keji. Sudah melanggar hukum. Aku sudah lapor polisi. Polisi sebentar datang. Enggak kau. Aku lihat kamu masuk kamar dengan pria. Pria? Dia ini? Teriakin. Siapa dalangnya? Maaf. Nona Zhang. Jiang Yanqi yang suruh. Katanya. Asalkan bisa rekam video kita berdua. Dikasih duit banyak. Aku gak tahu. Bakal seribet ini. Jiang Yanqi. Masih mau cari alasan? Nianqi ini kenapa? Kamu tahu sejak kapan? Pei Qingji kalau benar-benar ingin membantuku. Dia pasti akan menghentikan saat rumor mulai merebak. Bukan menunggu sampai masalah ini jadi besar baru bilang mau. Mengeluarkan pernyataan bersama. Apalagi, grup Huasheng adalah milik keluarga Jiang. Kamu bersusah payah memilih tempat ini untuk menjebakku, bukan untuk membuatku tidak punya jalan keluar. Sayangnya, trikmu masih terlalu kekanak-kanakan. Kenapa? Ning Shichu kenapa? Setiap kali kamu yang menang, kenapa sih? Jiang Nianqi, kamu sudah cukup. Pei Qingji, kamu malah membantunya. Kamu lupa. Siapa tunanganmu sebenarnya? Jiang Yanqi, apa yang kamu lakukan di belakangku? Semua hal kotor ini sudah membuatku benar-benar melihat siapa dirimu. Mulai hari ini, pertunangan kita berakhir di sini. Apa katamu? Kamu mau membatalkan pertunangan kita? Benar, tindakanmu sudah melanggar hukum. Aku tidak mungkin memiliki hubungan dengan seorang kriminal. Pei Qingji, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Semua yang kulakukan ini untukmu. Untukku? Zhang Nianqi. Semua ini untuk dirimu sendiri, semuanya karena kamu iri. Xiao Chu, hasil yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Xiao Chu, kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak tahu. Dia akan melakukan hal seperti ini, tapi tenang saja, masalah ini Grup Pei pasti akan menanganinya sampai tuntas. Pei Qingji, jangan sok bersih, dulu aku bilang. Saat merencanakan ini, kamu yang diam-diam setuju. Kamu pura-pura jadi orang baik di sini. Apa yang kamu omongkan? Berani bilang kamu tidak? Saat aku memberitahukan rencanaku kepadamu, siapa yang bilang padaku untuk melakukannya dengan baik? Sekarang semuanya terbongkar, kamu malah ingin melemparkan tanggung jawab. Semuanya padaku, Pei Qingji. Pria seperti kamu yang tidak punya tanggung jawab. Pantas saja Ning 11 Chu meninggalkanmu. Diam. Sudah cukup.
kalian berdua bukan orang baik. Satu menjebak, satu diam saja. Sekarang malah pura-pura di depanku, aku tidak tertarik. Melihat kalian saling menyalahkan, lebih baik simpan tenagamu untuk berbicara dengan polisi nanti. Xiao Chu, aku benar-benar tidak tahu dia akan melakukan ini. Seperti ini ya. Sudah cukup, kamu tidak tahu. Pei Qingji, orang seperti kamu yang hanya jadi penonton. Paling menjengkelkan. Karena sikapmu yang dingin, saudaramu bisa berkata kasar padaku karena kamu hanya menonton. Jiang Yangqi bisa berkali-kali menyakitiku. Sekarang kamu bilang tidak tahu. Xiao Chu, kalimat seperti ini, aku bisa membuat pernyataan, aku bisa menjelaskan untukmu, aku bisa. Tidak perlu, aku tidak butuh. Orang seperti kamu yang hanya menonton, tidak berhak menjelaskan untukku. Aku punya bukti yang lebih konkret, siapa yang benar siapa yang salah. Netizen langsung tahu. Selesai. Dengarkan penjelasanku. Jiang Yanxi Pei Qingji. Kalian diduga terlibat dalam kejahatan menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Salah tangkap, bawa pergi. Nona Ning, kami bersedia meminta maaf dan memberikan kompensasi. Sudah terlambat. Kalian dan Jiang Yangqi sama. Semua melanggar hak reputasiku, aku akan menggugat kalian. Satu persatu, semua akan kuajukan ke pengadilan, kita hitung semua. Dari awal sampai akhir. Setelah diperiksa oleh pengadilan. Terdakwa Jiang Yanxi. Berita terbaru, kejahatan penganiayaan. Berita terbaru, percobaan, dihukum penjara. Dan denda 2 juta yuan. Hidup yang berantakan akhirnya benar-benar berakhir. Pantas, berani mengganggu anakku, sampai seperti ini. Seperti ini ya, itu konsekuensinya. Tapi, kalau bukan karena si Pei itu, anakku tidak akan terlibat dalam masalah ini. HMPH, sebagai ayah, mana mungkin. Aku biarkan dia kabur begitu saja. Ayah ibu, kalian sudah bertindak padanya. Bukan, ITU Shiu, dia yang bertindak. Sangat kejam, sekarang harga saham grup PI sudah jatuh ke titik terendah, likuidasi kebangkrutan sudah di depan mata. Cepat sekali. Xiu itu anak, memang tangguh. Dia untukmu, benar-benar menghancurkan grup PI. Benarkan, pilihan anak kita. Tidak buruk. Jangan asal bicara. Baik, tidak akan. Xiu datang. Xiao Chu ini, mulutnya bilang tidak mau. Tapi kakinya lari lebih cepat dari siapapun. Hahaha. Kamu datang. Bunga kali ini, aku sudah memilihnya lama, khusus dikirim dari Amerika Selatan. Dengan pesawat. Hari ini hari apa yang penting? Kok bisa memberikan bunga yang begitu spesial? Karena hari ini adalah hari keberuntunganmu, sudah melepaskan masa lalu. Yang menyebalkan, hari-hari ke depan juga akan cerah seperti bunga matahari ini, dan juga hari ini adalah hari keberuntunganku, karena akhirnya aku bisa terang-terangan mengejarmu. Kamu bercanda lagi. Kakak. Setiap kali aku sangat serius. Jadi hari ini, aku ingin bertanya dengan sungguh-sungguh. Nyonya Ning 11 Chu, apakah mau menerima pursuit dari Tuan Yao Xiu? Xiu, sebenarnya aku belum sepenuhnya siap untuk menerima hubungan baru. Tapi, jika suatu hari aku benar-benar siap, kamu pasti akan menjadi pilihan pertamaku. Seluruh drama selesai.